Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nening Kurniati, CGP Angkatan 9 dari SMKN 2 Pekanbaru. Hari ini kami akan melakukan pelaksanaan percakapan pra-observasi untuk pelaksanaan supervisi akademik. Baiklah, ini saya perkenalkan, ini adalah Ibu Risnawati, rekan saya. Beliau adalah guru matematika SMKN 2 Pekanbaru. Saya berikutnya akan mengadakan supervisi terhadap Ibu Risnawati. Sebelumnya kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Risna, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Neneng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Risna atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan supervisi dengan saya. Baiklah Bu Risna, saya ingin menjelaskan dulu bahwa kegiatan kita ini adalah namanya pra-observasi sebelum kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Jadi, kita berharap nanti kita akan membahas terkait dengan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Risna capai, apa area pengembangan yang mungkin Bu Risna lakukan yang hendak dicapai serta strategi yang Bu Risna gunakan untuk kegiatan pembelajaran Bu Risna di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam hal ini. Yang pertama mungkin apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang akan Bu Risna lakukan di dalam kelas nanti? Ya. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu akan melihat kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis dalam menentukan peluang kejadian dari suatu percobaan. Ya. Kemudian peserta didik itu mampu menentukan frekuensi harapan secara mandiri dengan tepat. Oke. Ada dua berarti ya, kemampuan bernalar kritis dan kemampuan mandiri. Oke, ada dua ya Bu Risna ya. Nah, dari hal tersebut apa pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti? Area pengembangan yang akan saya perhatikan itu dalam aspek pengetahuan peserta didik. Misalnya dalam mengerjakan suatu LKPD, di dalam LKPD itu kan ada suatu permasalahan yang akan mereka temukan, yang akan mereka diskusikan dan presentasikan nantinya di dalam kelas. Oh, berarti Ibu ingin melihat bagaimana saya mampu melihat ketercapaian Ibu, siswa mampu menguasai pengetahuan yang dimiliki. Oke, baiklah Bu Risna. Nah, sekarang apa strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Strategi yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Karena di sana kita bisa melihat siswa lebih aktif dibandingkan guru, kan itu yang kita inginkan. Ya. Apa metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Metodenya bisa diskusi dalam kelompok ketika pengerjaan LKPD, mereka kan duduk secara berkelompok tuh. Nah, jadi metode diskusi, tanya jawab mereka ya. Kira media yang Ibu gunakan nanti rencananya apa? Jadi nanti saya akan menayangkan seperti PPT. Nanti kita akan juga menggunakan kan frekuensi harapan ya peluang. Ya. Kita bisa juga menggunakan dadu, uang koin, logam. Bisa digunakan yang terkait dengan peluang ya. Iya. Oke, baiklah Bu Risna. Nah, sekarang apa harapan Ibu tentang pelaksanaan supervisi kita nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu tercapai. Nah, terus hasil dari anak-anak dari pengerjaan LKPD-nya itu mereka paham dengan permasalahan yang ada. Jadi nanti dari setelah itu kalau ada kekurangan juga mungkin nanti bisa diperbaiki, ditingkatkan. Kan itu akan kita lakukan pelaksanaan supervisi ini biasanya. Kira-kira hari Selasa. Iya. Oke. Di kelas mana? 10 kimia analisis. 10 kimia analisis. Oke. Bu Risna, setelah pelaksanaan supervisi ini nanti kita akan melakukan pelaksanaan pasca supervisi. Saya berharap Ibu juga bersedia mengikuti kegiatan kita kembali.
Oke, baik Bu, dengan senang hati. Iya. Nah, terima kasih atas Ya, waktu dan sama-sama. kesempatannya Bu Risna karena sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Sama-sama Bu Neneng. Selamat Terima kasih. mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Adika Sasi Kirana, Atika Azahra, Aulia Rahmadani, Bintang Orlando. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk saat ini, hari ini kita belajar tentang peluang kejadian dan frekuensi harapan. Bagaimana perasaanmu sebelum belajar? Kesepakatan kelas. Coba satu orang bacakan. Ya, berdiri. Kesepakatan kelas pertama, gunakan salah dengan jam. Dan kedua, angkat tangan, kita ikutannya. Dan teman bicara, dan yang keempat, berbagi bicara. Oke, terima kasih. Nah, ingatkah Ananda tentang aturan perkalian? Misalnya ini, coba perhatikan gambar. Ada anak, ada 2 baju dan 1 celana. Ada berapa cara dia bisa memakai pakaian tersebut? 2. Bagaimana caranya? Oke. Ya, berarti masih ingat ya. Coba lihat, perhatikan apa yang sedang dilakukan Kean. Nah, melihat apa? Ya, nah Kean ini dia melihat cuaca di luar. Nah, peluang dia bisa keluar, dia melihat cuaca. Apakah mendung, hujan, atau cerah. Nah, ya, jadi dari kejadian ini kita bisa menentukan peluang kejadian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu bernalar kritis, menentukan peluang dari suatu percobaan dengan tepat, kemudian menentukan frekuensi harapan dari suatu percobaan secara mandiri dengan tepat. Di dalam peluang itu ada yang namanya ruang sampel, titik sampel, peluang kejadian, dan frekuensi harapan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian melakukan diskusi kelompok, presentasi kelompok, tanggapan dari kelompok lain, dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan permasalahan yang ada di berikut ini. Ini bermain apa ini? Ludo. Nah, nanti permasalahan ini yang akan kita selesaikan dalam LKPD. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi ruang sampel itu semua kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Tadi kan melambungkan 2 buah dadu. Dilambungkan sekali, apa yang muncul? Dilambungkan lagi, apa yang muncul? Nah, itulah yang namanya ruang sampel.
Yang nggak ngerti boleh ditanyakan, nah. Apa nak? Ini nggak dikerjakan? Itu nang. Ini seperti yang ibu bilang tadi, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Apa kemungkinan dadu pertama sama dadu kedua yang muncul? Misalnya muncul nih 1 dadu pertama, 1 dadu kedua. Berarti yang ditulis di sini apa? 1. Ya. Ya, kita mulai presentasi. Yang pertama kelompok Daphne, silahkan. Boleh dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 telah memakai diri dan di tabel topik soal terdapat tabel yang telah diberikan oleh Krisna. Di tabel pertama di bagian menurun itu ada dari 1, kemudian yang menyamping itu dari 2. Nah, dari permainan ludo ini menghasilkan angka-angka seperti dalam setiap pelemparannya menghasilkan angka-angka seperti 1,1, 3,2, 4,3, dan 6,1. Nah, dalam pelemparan dari ini kita menghasilkan 36 uang sampel yang di dalamnya terdapat 6 angka yang keluar secara bersamaan atau 6 angka yang sama seperti 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,1. Sudah dapat, yaitu 1/6 dikalikan n-nya itu yang 72 kali. Coret 6 dicari dengan 72 karena 72 karena 12 kali keras sudah 72. Jadi frekuensi yang harapan mendapatkan mata dadu bernomor sama adalah sebanyak 12 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah bisa ya menentukan LKPD, permasalahan yang ada dalam LKPD. Nah, sekarang kalian tuliskan simpulannya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran pengerjaan LKPD kita hari ini? Pak Elvina, ya silakan. Berdiri. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, ruang sampel itu adalah himpunan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau kejadian. Terus di dalam ruang sampel itu ada yang namanya titik sampel atau anggota dari ruang sampel tersebut. Terus peluang kejadian adalah perkiraan suatu kejadian yang diharapkan mungkin terjadi dari semua kemungkinan.
Terus ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Oke. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan yang didapat dari pengerjaan LKPD kita hari ini. Di situ ada ayo berlatih, silahkan dikerjakan. Sekarang kita kasih tes, kerjakan masing-masing, tulis namanya. Ya, yang sudah selesai silahkan dikumpul. Sudah? Siapa lagi yang sudah selesai? Oke, udah semua ya. Nah. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tadi tentang peluang kejadian dan frekuensi harapan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat tadi yang namanya peluang keadaan cuaca. Jadi jangan pernah berhenti kita untuk belajar, karena belajar ilmu itu untuk masa depan kita. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Ya, siapkan diri di rumah untuk pelajaran minggu depan. Oke. Untuk belajar di rumah tambahan bisa dilihat halaman 333. Silakan pelajari di rumah yang nomor 3. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kurniati, CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru dari SMKN 2 Pekanbaru. Dan ini adalah rekan saya, Ibu Risnawati, SPD, Guru Matematika SMKN 2 Pekanbaru. Dan beliau adalah pengajar praktek CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru, Ibu Kasmawati, SPD. Baiklah, saat ini kami akan melakukan percakapan pasca supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Risna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat Bu Neneng. Alhamdulillah baik-baik Bu Risna ya. Bu Risna, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pasca supervisi setelah pelaksanaan pra supervisi dan pelaksanaan supervisi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, Bu Risna, tujuan kita dari kegiatan ini adalah sebagai proses evaluasi untuk merencanakan tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah Bu Risna lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bu Risna tentang pelaksanaan supervisi yang sudah kita lakukan? Ya Bu Neneng, saya sangat senang sekali karena ada yang mengamati saya selama proses pembelajaran. Ya. Di mana nanti sebagai evaluasi untuk saya ke depannya seperti apa. Oke, alhamdulillah kalau Bu Risna merasa demikian. Bu Risna, bagaimana Bu Risna menilai diri Bu Risna sendiri tentang pelaksanaan supervisi yang sudah kita lakukan? Saya menilai bahwasanya dalam pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Oke, sudah sesuai dengan modul ajar dan aspek-aspek yang ingin Bu Risna kembangkan ketika kita bicarakan pada pra supervisi kemarin.
Bu Risna, apa yang membuat Bu Risna menilai demikian? Nah, seperti yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, saya ingin menggunakan strategi dalam model pembelajaran yang saya terapkan, yaitu problem based learning, di mana sesuai dengan materi yang saya ajarkan, langkah-langkahnya sesuai dengan itu. Oke, berarti sudah sesuai menurut Bu Risna ya dengan pra-observasi yang kita lakukan kemarin. Nah, Bu Risna, apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran menurut Bu Risna? Di dalam pembelajaran itu indikator yang sudah tercapai itu, saya melihat bahwa anak aktif dalam belajar, kemudian mereka di dalam mengerjakan LKPD itu berdiskusi, bernalar kritis dalam memecahkan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Kemudian juga anak-anak antusias untuk maju berpresentasi di depan kelas. Jadi ada umpan balik antara sesama kelompoknya dengan kelompok yang lain juga seperti itu. Ya, saya juga melihat demikian. Oke, Bu Risna, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang sudah Bu Risna lakukan? Oh ya, boleh Bu. Nah, berdasarkan pengamatan saya ketika pelaksanaan pembelajaran yang Bu Risna lakukan, saya melihat bahwa Bu Risna sudah mulai menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Hal ini terlihat dari konten dan produk yang sudah Bu Risna lakukan. Jadi strateginya menurut saya dari yang Bu Risna inginkan untuk dilihat ketika pasca pra-observasi kemarin itu sudah tercapai begitu ya Bu ya. Namun demikian ada ketika di awal pelaksanaan pembelajaran mungkin Bu Risna bisa melakukan penerapan KSE, kompetensi sosial emosional. Ya betul itu Bu, kemarin saya terlupa kayaknya ice breaking ya Bu ya. Iya. Padahal di materi peluang itu bisa saya ambil ice breaking yang sederhana. Iya, benar seperti sekali. Saya menyebutkan satu kata kuncinya peluang, anak-anak menyebutkan satu kata yang berkaitan dengan peluang. Iya, itu mungkin termasuk ice anak-anak breaking iya ya kali bisa. ya, Bu, ya? Misalnya nanti ketika Bu Risna bilang kata peluang, anak-anak bisa menyebutkan dadu, kelereng, gitu kan, yang ada kaitan uang logam. Nah, oh iya. Bu Risna, dari diskusi kita ini, apa kompetensi yang akan Bu Risna kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya, mungkin saya akan melatih keterampilan dalam mengenai tentang KSE tadi yang Ibu Neneng sebutkan, ya kan? Karena di dalam pembelajaran juga pembelajaran sosial emosional, anak juga perlu sepertinya seperti itu ya Bu Neneng. Iya. Ya. Nanti mungkin itu yang akan saya kembangkan. Oke. Kemudian kapan rencananya akan Bu Risna lakukan? Pembelajaran berikutnya. Oke, berarti di dalam kelas ya? Iya betul sekali. Siapa mungkin yang bisa membantu Bu Risna untuk melakukan hal ini? Mungkin rekan sejawat atau nanti saya juga minta bantu sama Bu Neneng ya dalam hal kita diskusi lah begitu ya, bagaimana caranya gitu kan. Boleh sekali. Iya. Nanti kita mungkin setelah ini kita adakan sesi berikutnya ya untuk sharing. Senang sekali saya Bu. Iya. Oke Bu Risna, selanjutnya visi kali ini akan saya catat dan saya rekam ini sebagai salah satu bukti administrasi untuk kedepannya. Nah, sebagai penutup saya ingin minta Bu Risna untuk menyampaikan apa yang Bu Risna dapatkan dari proses ini. Yang saya dapatkan dari proses ini, pertama saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam belajar, dan tentang ini KSE, itu penting sekali sepertinya. Saya itu kayaknya kurang, jadi saya mungkin bisa minta bantuan dari Bu Neneng. Boleh. Ya. Baiklah Bu Risna, kita akhiri kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.